Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh kali ini kita akan mendapati pengalaman yang tidak biasa. Kita menapaki negeri yang memiliki sejarah yang panjang. Negeri Afrika rasa Timur Tengah. Di mana lagi kalau bukan Mesir? Negeri yang dikenal dengan peradaban kunonya dan banyak ditemukan peninggalan artefak sejarah. Di Mesir ini mengalir Sungai Nil yang membentang dari Afrika Timur hingga ke Laut Mediterania. Sungai terbesar dan terpanjang di dunia ini juga menjadi sungai tertua yang memiliki nilai histori ekonomi penting bagi penduduk Mesir. Maka tidak heran jika 80% penduduk Mesir memilih hidup di sepanjang aliran sungai ini. Selain sebagai pusat peradaban, sejak ribuan tahun-tahun lalu, Mesir juga dikenal sebagai pusat keilmuan Islam. Di sini banyak bertebaran perguruan tinggi dengan sejarah dan keunggulan yang sangat terjaga, seperti Universitas Kairo, Universitas Ain Shams, Universitas Alexandria, dan tentu saja Universitas Al-Azhar. Ya, kita sudah berada di Al-Azhar. Mesir ini selain sebagai pusat peradaban dunia, juga sebagai pusat pendidikan khazanah Islam. Disinilah pusat pendidikan tertua yang banyak melahirkan ulama-ulama besar dunia. Di dalamnya ada apa aja? Ayo kita masuk. Sejarah khazanah Islam di Mesir ini ternyata sudah dimulai sejak masa sahabat. Mesir ini menjadi home base para ilmuwan Islam di masa lalu. Mereka memilih Mesir sebagai tempat untuk belajar dan menyebarkan dakwah keilmuan Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ditemukan makam para pembesar ulama terkemuka di dunia. Sebutlah misalnya Imam Syafi'i, Imam Waqi', Zunnun al-Misri, Rabi'ah al-Adawiyah, Imam Badawi, sahabat Abu Darda, Imam Laits, makam Imam Suyuti, Abu Abbas al-Mursi, Imam Hussein bin Ali, Sayyidah Nafisah, sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah sampai di pemakaman Sayyidina Husain. Dan di depan pemakaman ini tepat pada tanggal 10 Muharram hari ini adalah peristiwa terkejam sepanjang sejarah Islam, yaitu pemenggalan kepala Sayyidina Husain. Kita membayangkan betapa kejamnya mereka memperlakukan cucu Rasulullah SAW. Berkeliling di negeri Raja Fir'aun ini sangat amazing. Selain wisata, sejarah, dan peradaban, kita juga dapat menyaksikan indahnya pemandangan. Kita menikmati eksotisnya Laut Mediterania. Laut ini telah menjadi jalur lalu lintas penting sejak zaman kuno, memfasilitasi perdagangan dan pertukaran budaya antara peradaban Mesir, Yunani kuno, Romawi, dan Timur Tengah ini. Ya, baik, kita sudah berada di Alexandria. Kali ini kita makan siang di tepi Laut Mediterania. Lautan yang membelah benua Afrika dan benua Eropa. Keren. Biru dan jernihnya menjadi pemandangan eksotik tersendiri di kota penaklukan Alexander the Great, Alexandria. Video kali ini menjadi kelanjutan dari perjalanan kita sebelumnya, mengamati sejarah dari dekat tentang peradaban kuno hingga era keemasan Islam. Melihat Mesir dari berbagai macam sudutnya memang tidak pernah selesai untuk diceritakan. Hingga tidak terasa 3 hari 2 malam sudah kita berada di sini. Akhirnya saatnya tiba kita beranjak untuk tujuan inti kita yang sebenarnya,
berziarah dan beribadah di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Semoga sahabat semua yang menonton video ini suatu saat nanti adalah bagian dari jutaan orang yang berihram, mengelilingi Baitullah dan berjalan antara Safa dan Marwah. Insya Allah, amin. Setelah 2 jam perjalanan, alhamdulillah, akhirnya kita mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Kita bersiap menuju kota yang penuh ketenangan spiritual, keagungan sejarah, dan kedamaian hati. Kita langsung disambut oleh mutawif yang akan membimbing semua kegiatan selama di kota suci, Madinah, dan Mekah. 4 jam lebih perjalanan, akhirnya kita tiba di kota tujuan. Kota tempat berdakwah sekaligus merupakan tempat peristirahatan terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Madinah. Di kota yang istimewa ini, kita merasakan atmosfer yang berbeda. Hati menjadi tenang dan pikiran pun tentram. Di sini kita akan langsung dipandu menuju bangunan besar, kokoh, indah, dan megah. Siapapun menjadi betah berlama-lama di dalamnya. Adalah Masjid Nabawi. Masjid dengan keutamaan 1000 kali lipat pahala bagi siapapun yang sholat di dalamnya. Masjid Nabawi menjadi fokus agenda kita untuk sholat berjamaah selama di Madinah. Dan agenda pertama kita di sini tentu saja ziarah ke makam Sang Suri Tauladan, sang pembawa Panji Risalah, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Barang siapa yang ziarah ke makamku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat." Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabiyallah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul fawajadullaha tawwaban rahima. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Salah satu keutamaan di Masjid Nabawi ini, selain makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah keberadaan Raudhah, taman surga yang selalu diburu oleh jamaah untuk berziarah, salat dan berdoa di dalamnya. Karena Raudhah diyakini sebagai tempat mustajabah untuk berdoa, tempat yang terletak antara rumah dan mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah 14 abad yang lalu, Rasulullah dan para sahabat melakukan sholat berjamaah. Disinilah pusat dakwah Nabi, dan di sini juga malaikat Jibril sering singgah untuk menyampaikan wahyu. Masya Allah. Sebuah keistimewaan kota Madinah adalah setiap jengkal tanahnya menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya sejarah Islam. Untuk itu, bersama jamaah kita berjalan kaki
mengelilingi situs-situs sejarah seputar Masjid Nabawi. Sekarang ini Bapak Ibu kita berada di depan Baqi ya, pemakaman Baqi di situ ya. Ada tembok yang belakang itu Pak Bu ya. Bapak Ibu bisa lihat kubah hijau ya. Kubah hijau, kemudian di bawahnya sambil itu silver. Di situ di kubah hijau itu di bawahnya di situ bersemayam jasad yang mulia Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang dimakamkan di tempat itu bersama dua sahabat beliau. Jadi makam beliau bersama dua sahabat. Khulafaur Rasyidin yang pertama siapa? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Sayyidina Umar. Baik Bapak Ibu, kenapa kita kesini? Ini yang ketiga ya kita berziarah di sekitar Masjid Nabawi. Dan sekarang Bapak Ibu coba arahkan pandangannya ke sebelah paling ujung ada pagar ya Bapak Ibu ya. Itu namanya Saqifah Bani Sa'idah. Kenapa ini penting tempat ini? Tempat ini menjadi saksi sejarah Bapak Ibu. Menjadi saksi apa? Sejarah monumental bahwa disitulah dulu tempat pembaiatan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Kira-kira panas tidak? Ada mata panas? Sedikit lah. Biasa. Ada, saya pernah baca hadis Bapak Ibu, barang siapa yang bersabar dengan cuaca ekstrim di kota Madinah, maka dia mendapat pahala yang besar Pak. Sangat. Bapak Ibu boleh arahkan pandangannya. Pertama ke situ dulu ya, masjid ke sebelah sana ya. Itu namanya Masjid Al-Ghamamah. Masjid apa namanya? Ghamamah. Kemudian tengah itu Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kemudian yang putih ini Masjid Sayyidina Ali. Nah, ini tempat-tempat yang luar biasa, sangat banyak dikunjungi oleh jamaah umroh ataupun jamaah haji yang datang ke kota Madinah. Itu boleh dikatakan mesti mengunjungi tempat-tempat yang ini. Karena apa? Sangat bersejarah, sangat punya kesan luar biasa. Termasuk di situ Al-Ghamamah. Di situ dulu Nabi bersama para sahabat ya, ketika mau melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ataupun sholat istisqa, sholat minta hujan, beliau Nabi bersama sahabat mengadakannya di sini. Ini dulu ada lapangan Pak, ya, lapangan yang dipakai oleh Nabi untuk apa? Untuk sholat istisqa atau sholat minta hujan. Itulah kemudian maka masjid yang di situ dinamakan dengan Masjid Ghamamah, Masjid Mendung, Masjid Awan. Karena Nabi pernah sholat di situ, lalu kemudian datang mendung, kemudian apa? Datang hujan. Jelas? Kisah lengkap tentang situs-situs sejarah ini sudah pernah kita bahas lengkap pada video-video sebelumnya. Sahabat, tidak jauh dari pusat kota, kita juga mencoba napak tilas perjuangan awal Islam, menjajaki situs sejarah sebagai bagian dari agenda City Tour Madinah. Pertama kali kita mengunjungi Masjid Quba. Masjid ini menjadi sejarah yang sangat berharga, karena inilah sebenarnya masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW begitu tiba di Madinah. Masjid ini begitu istimewa, sehingga Rasulullah SAW pun pernah bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu pergi ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti ibadah umroh. Sebentar saja perjalanan, kita sampai di tempat yang paling ditunggu jamaah, pusat oleh-oleh. Tempat serunya belanja dan mencicipi kurma langsung dari kebunnya. Inilah kebun kurma. Ini harganya 50 real saja. Yang di bawah ini saya 50 real saja. Ini bukan nomor 1. Ini yang dua besarnya nomor 1. Selain nomor 1 ada juga nomor 2.
Trip berikutnya kita mengunjungi dan berziarah ke Jabal Uhud, tempat yang tidak boleh dilewatkan untuk dikunjungi. Jabal Uhud mendapat tempat sendiri di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah menyebut Jabal Uhud sebagai salah satu bukit yang terdapat di surga. Di tempat ini juga pada tahun ketiga Hijriah pernah terjadi peristiwa berdarah, perang paling sadis sepanjang sejarah pertempuran Islam. 3.000 tentara Quraisy melawan 700 kaum muslimin Madinah. Perang yang tidak seimbang itu mengakibatkan tidak kurang dari 70 sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah, dan Mus'ab bin Umair, sang pemegang panji tentara Islam. Sahabat, di Madinah ini jamaah terus disibukkan dengan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Hingga tak terasa, akhirnya waktunya telah tiba. Kita harus menuju Mekah untuk ibadah yang sebenarnya. Masya Allah. Tinggal di Madinah dengan segala kenyamanannya, seolah membuat kita lupa jalan pulang. Terlebih saat kita berpamitan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perih sekali rasanya, berdoa sambil berharap suatu saat kita bisa kembali. I love Madinah. Dalam perjalanan menuju Mekah, kita singgah di Masjid Bir Ali untuk mengambil miqat, mengenakan ihram dan niat untuk umroh. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit sampai pulang nanti, sampai tanah air sehat walafiat, mendapatkan umroh yang makbul, mendapatkan umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sepanjang perjalanan kita menyaksikan hamparan gurun yang panas dan tandus. Sambil terus membaca talbiyah, kita membayangkan betapa berat perjalanan Rasulullah dan para sahabat saat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sampai di Mekah, jamaah segera bergegas menuju Masjidil Haram. Aroma kerinduan terus menyelimuti hati kita. Sebelum memasuki masjid, kita berhenti sejenak. Jamaah dihimbau untuk mengutamakan kebersamaan dan saling menjaga agar jangan sampai terpisah. Bismillah, kita akan melakukan ibadah umroh yang pertama. Selain sholat dan i'tikaf di Masjidil Haram, jamaah juga kita ajak ziarah keliling situs sejarah. Ziarah ke pemakaman Ma'la, Masjid Jin dan Masjid Sajarah. Jadi kenapa dinamakan dengan Masjid Jin? Ada sekelompok jin yang berbaiat, ya, yang beriman kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya dipanggil oleh Nabi dan dengan izin Allah. Ini merupakan mukjizat baginda Rasulullah SAW. Pohon itu kemudian berjalan, ya berjalan menghampiri baginda Rasulullah SAW. Di mana? Di tempat ini. Jamaah juga kita ajak melintasi Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah. Dan berakhir di Masjid Ji'rana. Di sini jamaah kembali mengambil mikot, mengenakan ihram dan niat untuk umrah. Ingat ya, yang di belakang, yang di depan kayak gini putar, ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Rabbal baraya astaghfirullah limal khataya. Di sela-sela kegiatan sholat dan i'tikaf di Masjid Haram, kita menyempatkan diri berziarah ke pemakaman yang mulai banyak dilupakan. Padahal tempat ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mencari makam Subaikah, akhirnya ketemu. Inilah Makbarul Subaikah, tempat pemakaman tertua di kota Mekah sebelum adanya pemakaman Ma'la. Orang-orang Arab jahiliyah ketika ada anak bayi yang baru lahir kemudian dibunuh, dan mereka bayi-bayi yang dibunuh itu dimakamkan di sini. Ya, di sini juga ada pemakaman sahabat perempuan pertama yang syahid, yaitu Sumayyah. Abu Jahal murka mengambil tombaknya lalu kemudian menancapkan kepada Sumayyah, dan Sumayyah menjadi perempuan yang syahid pertama kali di dalam Islam. Sahabat, dari rangkaian 13 hari umroh plus Mesir ini, tidak terasa 4 hari sudah kita berada di Mekah. Hari inilah terakhir kita di sini. Ada satu amalan penting yang tidak boleh dilewatkan, tawaf wada, tawaf perpisahan. Kita bergerak bersama menuju Masjidil Haram. Ritual ini merupakan puncak emosional dari seluruh rangkaian ibadah yang telah dilakukan. Setiap jamaah merasakan campuran perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Ada rasa syukur, derai air mata kesedihan, dan untayan harapan yang berpadu menjadi satu. Tawaf ini bukan sekedar ritual, tapi merupakan simbol perpisahan yang syahdu antara jemaah dan Baitullah. Momen yang sering kali dipenuhi perasaan haru, karena menjadi ucapan selamat tinggal terakhir kepada Baitullah. Meskipun bagi sebagian orang menjadikan momen ini sebagai ungkapan janji untuk kembali. Momen ini juga dimanfaatkan oleh jamaah untuk introspeksi dan saling memaafkan.
Air mata adalah saksi bisu atas transformasi batin yang telah terjadi. Sebuah katarsis spiritual yang membersihkan jiwa dari noda-noda duniawi. Pengalaman ini akan menandai berakhirnya fase ibadah intensif dan kembalinya jamaah ke kehidupan sehari-hari. Namun, bukan berarti spiritualitas yang didapat harus ditinggalkan. Sebaliknya, ini adalah komitmen membawa spirit Mekah ke dalam kehidupan sehari-hari. Selamat tinggal Baitullah, selamat tinggal Tanah Suci. Kita semua hanya akan pulang, dan insya Allah akan kembali. Semua Ratu Jawa. Satu, dua, tiga.